semuanya. Sebelumnya, namo Sang Budaya, namo budaya. Jumpa lagi dengan saya, Mas Dalena Huta Barat, di YouTube channel STAB Mahaprasna. Baiklah, hari ini kita akan membahas 33 wujud Kuan Im Pusa. Untuk teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu Kuan Im Pusa? Nah, sebelum kita membahasnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube channel STAB Mahaprasna. Baiklah semuanya, kita tahu bahwa Kuan Im Pusa itu memiliki wujud yang berbeda-beda saat menolong makhluk hidup. Maka dari itu, mari kita simak ke 33 wujud dari Kuan Im Pusa tersebut. Baiklah, yang pertama itu dari wujud Kuan Im Pusa itu ada Kuan Im Pusa menggenggam ranting Yang Liu atau yang disebut Yang Liu Kuan Im. Manifestasi ini deskripsikan tentang kemampuan Kuan Im Pusa dalam memberikan karunia kesembuhan ilahi. Hal ini mengajarkan pada manusia bahwa kesembuhan dapat diperoleh melalui jalur gaib atau ilahi. Baik, yang kedua itu ada wujud Kuan Im Pusa yang berdiri di atas kepala naga atau sering disebut dengan Long Tou Kuan Yin. Nah, Long Tou Kuan Yin ini memanifestasi dan mendeskripsikan bahwa kekuatan Kuan Im Pusa dalam membebaskan umat manusia dari segala derita sungguh tak terbatas. Hal ini mengajarkan pada manusia agar selalu berbuat baik pada sesamanya, agar selalu memperoleh melimpahkan keselamatan dan keberuntungan. Nah, kita masuk ke wujud yang ketiga. Di wujud yang ketiga itu ada Kuan Im Pusa menggenggam kitab sutra Prasna Paramita atau disebut sebagai Cecing Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan tentang kebijaksanaan serta pengertian terdalam yang diajarkan oleh Kuan Im Pusa, bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia hanya bersifat sementara. Keabadian baru bisa dicapai oleh seseorang jika ia senantiasa mempelajari serta mendalami tentang seni kearifan jiwa. Baiklah, kita masuk yang keempat. Wujud yang keempat itu ada Kuan Im Pusa dalam cahaya terang menerang, atau yang sering disebut Yuan Kuan Kuan Yin. Manifestasi ini menunjukkan tentang arti cahaya untuk menerangi segala yang gelap dan menerangi unsur keberuntungan. Manusia diharapkan selalu berbuat baik agar jiwanya kian bercahaya. Juga menghormati unsur api yang merupakan perwujudan dari cahaya. Nah, yang kelima ini ada Kuan Im Pusa dengan wajah bahagia atau Yong Si Kuan Yin. Manifestasi ini menyatakan tentang sifat-sifat baik Kuan Im Pusa yang akan senantiasa menyertai manusia dalam usaha meraih kebahagiaan. Hal ini diharapkan mampu membuat manusia semakin terpacu dalam usaha membina diri untuk mencapai kesempurnaan. Nah, yang keenam itu ada Kuan Im Pusa dengan pakaian putih atau Pai I Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan Kuan Im Pusa sebagai seorang dewi yang agung, dengan sifat kebajikan murni yang luar biasa. Hal ini mengajarkan manusia untuk senantiasa memuji Kuan Im Pusa atas dasar penghormatan dan bukan sekedar dari kepatuhan maupun ketakutan. Nah, yang ketujuh nih teman-teman. Yang ketujuh ada Kuan Im Pusa duduk di atas daun teratai atau Wo Lian Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan Kuan Im Pusa sebagai pemenang atau penakluk segala yang jahat. Hal ini mengajarkan pada manusia agar mampu memilah segala hal yang nyata maupun hal yang palsu dalam usaha membina diri untuk mencapai kesempurnaan. Nah, yang ke-8 nih teman-teman. Yang ke-8 ada Kuan Im Pusa memandang air terjun atau Long Qian Kuan Yin. Manifestasi ini mewujudkan Dewi Kuan Im yang akan selalu melindungi kita dari unsur panas dan kobaran api. Hal ini mengajarkan pada kita untuk selalu bersikap tenang dan menghadapi berbagai cobaan, tidak gegabah dan serta-merta menuruti ledakan atau nafsu atau emosi. Nah, yang ke-9 itu ada Kuan Im Pusa memberi obat atau Seyou Kuan Yin. Manifestasi ini bermakna bahwa Kuan Im Pusa akan senantiasa membantu manusia mengusir wabah penyakit dan membebaskan mereka dari segala situasi yang tidak menguntungkan. Hal ini mengajarkan pada manusia untuk selalu sabar dan menjauhi amarah. Baiklah, yang ke-10 ada Kuan Im Pusa membawa keranjang ikan atau Yuan Kuan Yin.
Manifestasi ini mendeskripsikan bahwa Kuan-se Yin-Pusa akan selalu berusaha menolong segala makhluk yang berjiwa, menjadi pelindung dalam setiap proses kelahiran dan kemakmuran. Hal ini mengajarkan pada manusia agar selalu menyayangi semua makhluk hidup dan rela berkorban bagi sesamanya. Baiklah, kita masuk yang ke-11. Yang ke-11 itu ada Kuan-se Yin-Pusa, Ratu Kebijaksanaan nan sempurna atau Te Wang Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan tentang Kuan-se Yin-Pusa yang telah mencapai kesempurnaan dengan menguasai kebijaksanaan spiritual terdalam. Hal ini mengajarkan pada manusia agar selalu berusaha menyatukan jiwa dan raga demi mencapai kesempurnaan. Nah, yang ke-12 itu ada Kuan-se Yin-Pusa di bawah cahaya rembulan yang terpantul di dalam air atau Sui Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan tentang hukum karma. Hal ini mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa mampu membedakan hal yang nyata dan yang palsu, menguasai segala sifat emosi demi menjadi pribadi yang lebih baik pada kehidupan berikutnya. Nah, yang ke-13 itu ada Kuan-se Yin-Pusa berlayar dalam selembar daun atau Ye Kuan Yin. Manifestasi ini mengajarkan sebuah filosofi bahwa dari bagian yang terkecil sesungguhnya masih bisa dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil atau atom. Hal ini mengajarkan pada manusia untuk selalu fokus mengejar cita-citanya dan menguasai kelima unsur dalam dirinya. Nah, yang ke-14 itu ada Kuan-se Yin-Pusa berleher biru atau Qing Qing Kuan Yin. Manifestasi ini menggambarkan Kuan-se Yin-Pusa yang mampu menawarkan segala racun di dunia. Hal ini mengajarkan pada manusia untuk bijaksana dalam berucap dan hanya mengucapkan kata-kata indah. Kita masuk yang ke-15. Yang ke-15 ini ada Kuan-se Yin-Pusa yang maha sakti dan bijaksana atau Wei Te Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan bahwa Kuan-se Yin-Pusa selain maha sakti dan juga maha bijaksana. Hal ini mengajarkan manusia agar selalu berbuat baik, agar mampu menciptakan cahaya kebijaksanaan dalam diri guna mencapai kesempurnaan. Kita masuk yang ke-16 nih. Nah, yang ke-16 itu ada Kuan-se Yin-Pusa, sang pemberi kehidupan atau Yan Ming Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan bahwa Kuan-se Yin-Pusa memberi karunia umur panjang dengan tujuan agar manusia tidak hanya berfokus dalam hal yang membanggakan fisik, namun juga senantiasa membangun jiwa yang berkualitas. Nah, yang ke-17 itu ada Dewi Segala Karunia Kuan Yin atau Chong Pao Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan peran Kuan Yin Pusa dalam melindungi kita dari segala kesesatan, bahwa intisari dari semua ajaran yang pernah ada di dunia hanyalah tentang cinta kasih. Yang ke-18 itu ada Kuan-se Yin-Pusa dalam Gua Batu atau Yenhu Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan bahwa Kuan-se Yin-Pusa juga akan selalu melindungi diri kita dari setiap hal yang negatif. Dalam menjaga kesehatan tubuhnya, manusia diharapkan menghindari segala yang bertentangan dengan kesadarannya. Nah, yang ke-19 itu ada Kuan-se Yin-Pusa penuh ketenangan atau Neng Qing Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan Kuan-se Yin-Pusa yang selalu berpikir jernih. Hal ini mengajarkan pada manusia agar senantiasa fokus dalam hal membina diri hingga pada tahap tidak lagi tergoyahkan oleh hal-hal apapun. Kita masuk yang ke-20. Kuan-se Yin-Pusa sebagai majikan sungai suci atau Ano Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan tugas dan peran Kuan-se Yin-Pusa sebagai peran bodhisatwa yang senantiasa memberkati manusia dari segala arah. Hal ini mengajarkan pada manusia agar mampu menjadi berkah atas semesta alam. Nah, yang ke-21 ini ada Kuan-se Yin-Pusa dalam wujud Buddha Amoghasiddhi atau Amoti Kuan Yin. Manifestasi ini menggambarkan bahwa Kuan-se Yin-Pusa tidak pernah mengalami rasa takut dalam situasi apapun. Hal ini mengajarkan pada manusia agar senantiasa mempertajam indera perasanya dan menghindari rasa penilaian yang hanya berdasarkan logika saja. Yang ke-22 ada Kuan-se Yin-Pusa dikalungi tetumbuhan merambat atau Yei Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan bahwa Kuan-se Yin-Pusa akan selalu berusaha membasmi setiap wabah penyakit demi memberi kesempatan
pada setiap manusia untuk mencapai umur panjang. Hal ini mengajarkan pada manusia agar selalu serasi dengan alam. Yang ke-23 itu ada Kuan-se Yin-Pusa yang terang menerang laksana batu berlian atau Liu Li Kuan Yin. Manifestasi ini juga mendeskripsikan kemampuan Kuan-se Yin-Pusa dalam hal memberikan berkah kesembuhan atas suatu penyakit. Segenap insan yang telah memperoleh berkah kesembuhan diharapkan untuk senantiasa berdoa lagi bagi kesembuhan orang lain yang tengah menderita. Nah, yang ke-24 ini ada Kuan-se Yin-Pusa dalam wujud Dewi Tara atau Tuolo Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan Kuan-se Yin-Pusa sebagai pelindung kaum wanita dan ibu. Diharapkan setiap manusia akan senantiasa menghargai peran wanita dan kaum ibu. Nah, yang ke-25 ini ada Kuan-se Yin-Pusa bertapa atau Keli Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan Kuan-se Yin-Pusa yang akan senantiasa melindungi setiap manusia dari jurang kehancuran atau rusaknya jiwa. Hal ini mengajarkan pada manusia agar selalu menghindari sikap sombong dan keras kepala, kemudian bersedia membuka diri demi menolong sesama yang membutuhkannya. Yang ke-26 ada Kuan-se Yin-Pusa, penguasa 6 putaran waktu atau Liu Si Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan Kuan-se Yin-Pusa sebagai sang penguasa waktu. Hal ini mengajarkan pada manusia untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ke-27 itu ada Dewi Welas Asih atau Pu Pei Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan janji Kuan Yin-Pusa untuk memusnahkan segala penderitaan di dunia. Hal ini mengajarkan manusia agar selalu mengasihi sesamanya sebagai salah satu jalan untuk menuju kesempurnaan. Nah, yang ke-28 itu ada Kuan-se Yin-Pusa sebagai istri Tuan Ma atau Malang Fu Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan bahwa Kuan-se Yin-Pusa menghargai ikatan suci pernikahan. Hal ini mengajarkan pada manusia agar selalu bersedia membagi segala ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada pasangan hidupnya sebagai bagian dari kearifan jiwa. Nah, yang ke-29 itu ada Kuan-se Yin-Pusa di antara bunga-bunga teratai atau He Chang Kuan Yin. Manifestasi ini menjelaskan bahwa Kuan-se Yin-Pusa rela melepaskan segala harta di dunia demi mencapai kesempurnaan. Hal ini mengajarkan pada manusia agar selalu memiliki harapan yang baik atau positif demi membina keharmonisan jiwa. Kita masuk yang ke-30, Kuan-se Yin-Pusa yang Maha Esa atau Yiru Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan tentang hukum keseimbangan. Hal ini sekaligus mengajarkan pada manusia agar selalu menyeimbangkan prinsip positif dan negatif, menjadikan sebagai sumber energi tak terbatas dalam perlindungan Sang Dewi ketika tengah menjalani proses membina diri. Nah, yang ke-31 ada Kuan-se Yin-Pusa sebagai sosok yang utuh atau Pu'er Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan Kuan-se Yin-Pusa sebagai sosok yang mewakili kesempurnaan. Hal ini sekali memberikan jaminan kepada setiap manusia untuk mencapai kesempurnaan selama mampu menahan segala godaan baik nafsu dalam diri maupun pengaruh buruk dari lingkungan. Nah, yang ke-32 ini ada Kuan-se Yin-Pusa menggenggam bunga teratai atau Zilian Kuan Yin. Manifestasi ini mendeskripsikan tentang janji suci yang diucapkan Kuan-se Yin-Pusa untuk membina diri hingga mencapai kesempurnaan. Hal ini mengajarkan pada manusia untuk menggunakan waktu dengan bijak guna melatih dan menguasai dirinya. Baiklah, kita masuk ke yang wujud terakhir dari Kuan-se Yin-Pusa, yang dimana Kuan-se Yin-Pusa mengalirkan air suci. Nah, manifestasi ini mendeskripsikan Kuan-se Yin-Pusa sebagai sosok suci tak tercela nan murah hati yang senantiasa memberikan berkah tak terhingga kepada umatnya. Sebagai rasa syukur, setiap manusia harus senantiasa berjiwa pemaaf dan mengasihi sesamanya. Mari kita banyak-banyak berbuat kebajikan dalam hidup ini. Seperti contohnya, subscribe channel ini agar kita dapat membuat konten-konten yang lebih menarik lagi dan bermanfaat. Saya Mas Dalena, Amitofo.